Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah di Pulau Bangka, tepatnya di Sungkam. Di Sungkam ini kita bersilaturahim dengan para asatidzah, dengan para penggerak dakwah, dengan harapan kita bisa mendapatkan fadilah silaturahim, dengan harapan bisa menyambungkan hubungan kita selaku sesama muslim. Silaturahim ini suatu hal yang sangat penting. Seandainya hanya ada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya silaturahim ini man arada ayyabsuta fi rizki, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasir rahim, maka hendaknya sambung tali silaturahim. Dalam hadis dikatakan innar rahim mu'allaqun fi qawaimil arsy. Sesungguhnya rahim ini bergelantungan, tergantung di tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, rahim mengatakan, Allahumma awsil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, putuskan hubungan, atau ya Allah sambungkanlah hubungan orang yang menyambung tali silaturahim, dan putuskan hubungan denganmu orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah, di kesempatan yang mulia ini kita alhamdulillah berjumpa dengan para penggerak dakwah ini, anak-anak muda yang energik, yang luar biasa, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitasnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi menyebarkan ilmu, berdakwah, wal amalu bih, dan mengamalkannya. Itu yang membahagiakan, karena ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, dengan dasar basirah. Siapa? Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang bersama, yang ikut terhadap diriku. Itu fadilah daripada ad-da'wah ilallah, yang alhamdulillah di sini juga ada Ustadz Muhammad Faizin, Khairul Faizin ya. Beliau ini ketua MUI di Kabupaten Bangka Tengah, yang mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan tugas-tugas beliau. Jadi itu, nah kita anak muda, baik itu para asatidzahnya, kemudian yang membantu para asatidzah, yang membantu para ustadz, ini juga mendapatkan nilai ana wa manittaba'ani, ana dan orang-orang. Ana, kata Nabi di dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi, ana ad'u ila Allahi ala basirah, dengan dasar basirah, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang ikut diriku. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bercerita juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya tentang inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan
ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan ada di Hadramut itu ada seorang ulama bernama Al-Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Sumit. Beliau ini murid daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Suatu saat ada serombongan orang dari Hadramut pergi haji. Ternyata ketika mereka sampai di Makkah, berjumpa dengan seorang ulama dari negeri Maroko, dari Maghrib. Mereka bertanya, tahu nggak Habib Ahmad bin Sumit, katanya. Mereka mengatakan, iya, dari negeri kami, dari kampung kami, nama kampungnya Shibam. Subhanallah, katanya, ini orang luar biasa. Saya pengen tahu thariqahnya itu apa, jalannya itu apa, ibadahnya seperti apa. Memang kenapa? Katanya, saya termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah untuk hadir ke persidangan para wali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, orang ini berkata, itu Nabi kalau datang di tengah-tengah para wali, kalau sudah menyebut Habib Ahmad bin Sumit, waktunya habis. Jadi misalnya pertemuan itu cuma 1 jam, ini isinya cerita tentang Habib Ahmad. Biasanya Nabi itu menerangkan tentang orang-orang ini fulan, masya Allah, ini fulan. Ini. Tapi kalau sudah masuk di sini tentang beliau, ini habis waktu. Saya ingin tahu amalnya itu apa. Ternyata Habib Ahmad ini amalnya adalah dakwah ilallah. Dakwah ilallah dawam bil qasdi wal fi'li wa khairil kalam. Bagaimana beliau berdakwah? Apakah bikin keramaian, hadirnya umat yang begitu banyak? Tidak. Tapi beliau punya punya kerisauan yang luar biasa terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini ngarang buku namanya Fathur Rahman. Sampai hari ini itu dibaca oleh orang-orang yang ada di kota Shibam di Hadramut. Siapa yang baca? Yang baca itu ibu-ibu yang ada di rumahnya sambil masak. Isinya dalam kitab itu tentang kewajiban seorang muslim, tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf. Itu dibaca sampai hari ini. Jadi orang-orang di kampung-kampung lagi masak, lagi nyuci piring, baca itu menjadi tradisi. Nah, beliau ini dari semangatnya di dalam berdakwah sampai-sampai kalau ada petani yang belum mengerti hukum-hukum, beliau ikut ke ladangnya. Dia lagi sambil membajak. Beliau duduk membaca beliau ikut membacakan kitab kepada orang yang lagi membajak itu. Makanya Nabi Muhammad begitu senang. Nabi Muhammad begitu girang kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu dan yang membantu di dalam proses menyebarkan ilmu. Jadi kita ada asatidzah, ada habaib datang, ada ulama datang, masya Allah, dengan semangat untuk menyebarkan ilmu. Tujuannya mendapatkan kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali, kam yusawi bi farhatil habib. Apa yang bisa menyamai, membahagiakan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad? Ad-dunya wa ma fiha, bal al-jannatu wa ma fiha la yusawi bi farhatil habib sallallahu alaihi wasallam. Dunia dan seisinya, bahkan surga dan seisinya itu tidak bisa dibandingkan dengan membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aktivitas kita jadikan niat untuk membahagiakan Nabi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, terutama berkaitan dengan dakwah ini. Barangkali kita yang ya Allah ibadah kagak ada, dosa jalan terus. Barangkali dengan kita berkhidmah kepada para ulama, berkhidmah kepada para asatidzah untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberi
alasan bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan diberkahi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak muda yang begitu bersemangat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.